Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata-kata pembuka dari kitab Injil Yohanes ini adalah beberapa ungkapan yang paling indah dan menyentuh di dalam seluruh kitab suci. Hai para pendengar, saya Mario Nugraha dan hari ini saya meminta Doni Alexander untuk melihat kembali pasal pertama dari kitab Injil Yohanes. Jika Anda sudah mendengarkan siaran kami sebelumnya, Anda tahu bahwa di WLC kami adalah Unitarian. Dengan kata lain, kami percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan itu adalah Yahwa. Dia adalah Elohim kita. Dia bukan Tuhan yang tiga dalam satu. Hanya ada Dia. Namun, harus diakui, kitab Yohanes pasal 1 terdengar seperti Yohanes secara puitis menggambarkan Yahusua sebagai bagian dari Trinitas. Jadi, apa kebenarannya? Jika Yahwa adalah satu-satunya, dan memang demikian, lalu apa maksud sebenarnya dari pasal pertama kitab Yohanes? Doni? Baik, terima kasih Mario. Ada ungkapan bahwa para pemenang itu adalah penulis buku-buku sejarah. Artinya, tentu saja, catatan tersebut condong atau dibayangi oleh pihak yang menang. Dan itulah yang terjadi dengan kitab Yohanes pasal 1. Saya mencoba memikirkan sebuah kisah yang mengilustrasikan sejarah yang ditulis ulang, dan saya benar-benar mencarinya di Google. Ada sejumlah contoh kisah yang mengejutkan dari seluruh dunia, di mana orang-orang berusaha menulis ulang atau mengubah apa yang kita ketahui sebagai sejarah. Hah? Benarkah? Ceritakan, seperti apa Doni? Nah, itulah masalahnya Mario. Radio kita disiarkan sampai ke seluruh dunia, dan tampaknya setiap negara yang mendengarkan siaran kita memiliki beberapa contoh penulisan ulang sejarah yang mengejutkan. Dari Cina hingga Amerika Serikat, dari Inggris, Jerman, dan Spanyol, hingga Chili, India, Kamboja, Ukraina, dan lainnya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi para anggota tim kita yang tinggal di negara-negara ini. Beberapa negara ini lebih politis. Maksud saya, ada negara-negara yang lebih ketat daripada yang lain. Jadi saya bertanya kepada putri saya, apakah dia mengetahui contoh-contohnya dari sejarah? Dia sangat menyukai sejarah dan dia terus melahap semua buku sejarah yang bisa dia dapatkan. Iya, setiap kali dia datang ke sini, dia biasanya menceritakan cerita lucu atau fakta sejarah. Jadi, contoh penulisan ulang sejarah apa yang dia ceritakan, Doni? Baiklah, pada zaman dahulu kala, Raja-Raja Asyur, Babel, dan Elam berperang. Langsung ceritakan saja kapan revisi sejarah itu terjadi, Doni. Oke. Itu terjadi sekitar 700 sebelum Masehi. Oh ya, ngomong-ngomong, Sanherib, Raja Asyur, meninggalkan kepada kita salah satu gambaran paling gamblang tentang peperangan Asyur yang pernah tercatat. Kita tidak akan membaca semuanya, beberapa di antaranya agak terlalu gamblang. Tetapi saya menyalin beberapa di antaranya yang akan Anda baca, Mario. Ini dari sebuah buku karya Daniel Lakenbill yang menyalin tulisan-tulisan Assyria kuno. Nah, di sini, apa yang Sanherib Agung katakan tentang pertempurannya dengan Babel? Mereka bersiap dalam barisan pertempuran di hadapanku, di tepi sungai Tigris. Mereka menutup jalanku dan membuka pertempuran. Aku memakai baju sirahku, ketopongku yang adalah mahkota kemenangan, kutaruh di atas kepalaku. Kereta perangku yang agung yang menjatuhkan musuh. Aku buru-buru menaikinya dalam kemarahan hatiku. Aku menghentikan pergerakan mereka ke arah kami dan berhasil mengepung mereka. Aku menghancurkan pasukan musuh dengan panah dan tombak. Semua tubuh mereka penuh lubang bekas panahan dan tombakku. Aku memotong leher mereka, mencabut nyawa mereka yang berharga seperti seseorang memotong seutas tali. Kuda jingkrakku, tungganganku, terjun ke dalam aliran darah mereka yang sudah seperti sungai. Roda kereta perangku yang menjatuhkan orang-orang bejat dan jahat, berlumuran darah dan kotoran. Dengan tubuh prajurit mereka, aku memenuhi dataran seperti rumput. Jadi itulah catatan Sanherib tentang pertempuran melawan Babel. Wow, jadi apa selanjutnya, Doni? Apa saja penjelasan rinci terkait pesta kemenangan yang mereka lakukan ketika mereka pulang? Itu saja. Dia pulang memberikan catatan yang sangat rinci kepada orang Assyria tentang pertempuran yang dia lakukan dengan gagah berani. Tetapi perhatikan, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia benar-benar memenangkan pertempuran. Apa? Ya, kita tahu dari catatan Babilonia bahwa Sanherib pada faktanya kalah.
dia tidak menang. Jadi seluruh uraiannya yang berlebihan berbicara tentang ketopongnya yang adalah mahkota kemenangan dan roda keretanya yang menjatuhkan orang-orang jahat, semuanya hanyalah taktik pengalian. Sehingga dia tidak harus mengakui bahwa dia kalah. Oh, itu brilian. Ya, brilian. Itu adalah contoh sebuah propaganda yang sukses, Doni. Jadi, apa yang tertulis di catatan Babel? Apakah itu sejelas atau sedetail catatan Sanherib? Tidak. Mereka lah pemenangnya. Jadi mereka tidak merasa perlu melebih-lebihkannya. Mereka dengan sederhana dan santai mengatakan bahwa bangsa Asyur telah kalah. Itu saja. Kedengarannya itu adalah salah satu contoh kasus di mana orang yang kalah yang menulis ulang sejarah. Iya, tapi sejarah manapun itu pasti ditulis ulang. Dan saya melihat hal itu juga terjadi dengan kitab Yohanes pasal 1. Yohanes yang terkasih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kebenaran. Dan itu termasuk sifat alamiah Yahwa dan juga sifat alamiah Yahuswa. Yohanes tidak bingung, sama seperti semua orang Israel yang lain, termasuk Yahuswa sendiri. Dia juga tahu bahwa Yahwa hanyalah satu. Bukan seperti ajaran omong kosong para penyembah berhala 3 dalam 1 yang muncul beberapa ratus tahun kemudian. Masalahnya adalah, orang-orang Kristen modern telah begitu diindoktrinasi atau mengalami pencucian otak ke dalam keyakinan ini. Sehingga kita membaca kitab Yohanes pasal 1 melalui lensa atau sudut pandang para penganut Trinitas. Iya, itu benar. Ketika saya pertama kali melihat masalah dalam doktrin Trinitas, kitab Yohanes pasal 1 merupakan hambatan besar bagi saya, Doni. Ketika Anda seorang penganut ajaran Trinitas, Anda akan berasumsi bahwa doktrin itu ada dan langsung membacanya di kitab Yohanes pasal 1. Tapi kenyataannya Trinitas itu tidak ada. Tolong buka dan bacakan 6 ayat pertama untuk kita, Mario. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Dan kemudian mari kita gali apa yang sebenarnya Yohanes katakan, karena saya dapat menjamin bahwa jika Anda dibesarkan dengan kepercayaan pada Trinitas, hanya itu yang akan Anda dengar ketika Anda membaca perikop ini. Jadi lanjutkan dan bacalah. Lalu kita akan menggalinya lebih dalam. Oke. Oh ya, dan gunakan nama-nama gelar seperti yang muncul di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Anda akan melihat alasannya sebentar. Baiklah, di sini tertulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Masalah yang sebenarnya bukanlah pada ayat ini. Masalahnya terletak bukan pada kata-kata yang ditulis Yohanes. Masalah yang sebenarnya adalah bagaimana orang-orang Kristen memproyeksikan pengertian ke dalam perikop ini. Lihat, kita semua ingin menafsirkan ulang kata-kata Yohanes. Banyak orang yang ingin melihatnya melalui lensa di luar kepercayaan Alkitabiah. Ini adalah doktrin yang baru dikembangkan ratusan tahun kemudian setelah kenaikan Kristus. Dan jika kita ingin berpegang pada kebenaran, kita harus melihatnya melalui sudut pandang Alkitab. Oke, itu poin yang bagus, Doni. Ajaran salah Trinitas ini pertama kali muncul pada abad kedua, lebih dari 100 tahun setelah zaman Kristus. Namun demikian, ajaran ini tidak menjadi bagian dari ortodoksi gereja sampai abad keempat. Jadi ya, perubahan itu terjadi lama setelah Kristus. Pengakuan iman Nisea berbicara tentang Trinitas. Jika Trinitas ini adalah kebenaran Alkitabiah, mengapa hal itu harus ditetapkan atau diakui sebagai doktrin resmi dalam suatu kredo? Iya, karena masih ada orang-orang yang tidak percaya pada ketuhanan Tritunggal. Dan faktanya, orang-orang percaya yang berpegang teguh pada kekristenan apostolik melihat ajaran Trinitas sebagai ajaran sesat yang diadopsi dari agama berhala, Doni. Ya, Anda benar sekali. Jadi untuk sampai pada apa yang sebenarnya Yohanes katakan di sini, kita harus melihat semua yang Yohanes katakan. Kita tidak bisa mengambil ayat ini di luar konteks dan membiarkannya berlawanan dengan diri Yohanes sendiri. Untungnya, Yohanes meninggalkan beberapa pernyataan yang sangat jelas untuk kita yang mengungkapkan keyakinannya. Pernyataan ini adalah tolak ukur kita. Jadi bisa dikatakan pernyataan-pernyataan ini adalah kerangka dasar yang memberitahu kepada kita parameter teologi Yohanes yang dia pelajari langsung dari Yahuswa sendiri. Tolong buka kitab Yohanes pasal 17 dan bacakan ayat 3 untuk kita, Mario. Ini adalah salah satu doa terakhir sang juru selamat sebelum dia dikhianati di Taman Getsemani. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yahuswa Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang tandai dulu di situ, lalu buka kitab Yohanes pasal 20 dan baca ayat 31. Oke, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya engkau percaya bahwa Yahuswa adalah Mesias, anak Yahwa, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kedua pernyataan ini menetapkan parameter keyakinan Yohanes. Di sini, dalam konteksnya, akan menjadi dua tempat terbaik untuk menyatakan bahwa Yahuswa itu ilahi. Jika Yohanes pada kenyataannya benar-benar mempercayainya. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yahuswa Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Perhatikan penggunaan kata dan.
Sama sekali tidak ada dalam ayat ini yang mengatakan bahwa Yahusua itu ilahi. Tidak ada. Itu adalah sebuah doa yang ditujukan kepada Yahwa yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kehidupan kekal adalah tentang mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan kemudian ada konjungsi atau kata hubung, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah Engkau utus. Konjungsi atau kata hubung, sebagaimana namanya, berfungsi untuk menggabungkan kata, frasa, dan klausa. Dan itulah yang dilakukan kata tersebut di sini. Ayat ini tidak mengatakan apapun tentang Yahusua sebagai Allah anak yang mistis. Ayat ini hanya mengenalkan Yahusua sebagai bagian dari kehidupan kekal. Oke, bagaimana dengan kitab Yohanes pasal 20 ayat 31, Doni? Tolong dibaca kembali Mario, tapi kali ini mulailah dari ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yahusua adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan yang dinyatakan Yohanes, yang menjadi alasan dia menulis Injilnya, agar para pendengarnya dapat mengetahui dengan pasti bahwa Yahusua memang Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, anak Yahwa. Dan bahwa dengan mempercayai hal ini, mereka akan dapat memiliki hidup yang kekal. Itu saja. Sekali lagi, tidak ada apapun yang mengisyaratkan bahwa Yahusua itu ilahi. Ya, ayat ini menggunakan ungkapan anak Yahwa, tetapi tidak dalam pengertian Trinitas yang baru muncul di kemudian hari. Karena setiap orang Yahudi memandang dirinya sebagai anak Yahwa. Betul. Jadi membaca ketuhanan Tritunggal dalam pernyataan itu berarti membacanya melalui sudut pandang keyakinan yang baru muncul ratusan tahun kemudian. Iya benar, jadi para pendengar, ayat ini mengacu pada Yahusua sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Ya, itu poin yang bagus Mario. Setiap kali kita mendengar istilah anak Allah, kita cenderung untuk mengubahnya menjadi Allah anak dalam pikiran kita. Itulah pengondisian yang dilakukan orang-orang karena pengaruh doktrin Trinitas. Kita menyamakan anak Allah dengan Allah anak, tetapi bukan itu yang dikatakan di ayat ini. Sekali lagi, jika Yahusua benar-benar ilahi, ayat ini akan menjadi alasan yang logis untuk mengajarkannya. Bukan hanya ayat ini, tetapi juga ayat 3 dari kitab Yohanes pasal 17. Tapi Yohanes tidak melakukan itu. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut justru menegaskan kembali sifat keesaan Yahwa. Dia adalah Tuhan yang hanya sendiri, tidak menjadi Tuhan bersama dengan seseorang yang lain, bahkan tidak dengan anaknya sendiri. Dan ini jelas dijabarkan dalam kitab suci. Oh ya, Mario, tolong buka kitab Mazmur pasal 86 dan bacakan ayat 10. Ini adalah Mazmur yang ditujukan kepada Yahwa. Oke, di sini dikatakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Elohim. Ingat, Elohim adalah gelar bahasa Ibrani untuk Allah. Gelar ini juga digunakan untuk dewa-dewa palsu. Jadi, bahkan tanpa semua bukti ayat yang lainnya, ayat ini saja sudah cukup untuk membuktikan doktrin Trinitas adalah sesat. Ayat ini secara harfiah menyatakan bahwa Yahwa sendiri adalah Allah, hanya Dia yang ilahi. Inilah alasan mengapa Yohanes adalah seorang Unitarian. Begitupun juga Yahusua dan semua orang Yahudi. Oke, kita beralih ke kitab Yohanes pasal 5. Pasal ini dimulai dengan kisah tentang seseorang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Ayat 16 mengatakan, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yahusua dan berusaha membunuhnya, karena dia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi apa yang tersisa dari pasal ini adalah Yahusua menjelaskan mengapa dia menyembuhkan pada hari Sabat, serta bagaimana hubungannya dengan Yahwa. Sekarang tolong baca ayat 44 Mario. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Dia dengan jelas berbicara tentang Yahwa, dan Kristus menyebut dia apa? Allah yang esa, bukan Allah Bapa, sepertiga dari Trinitas. Kristus bahkan tidak memasukkan dirinya dalam hal ini. Dia hanya dengan sangat jelas menyatakan bahwa Yahwa adalah Allah yang esa. Inilah alasan mengapa Yohanes adalah seorang Unitarian. Dia tidak pernah percaya pada ketuhanan Tritunggal dan tulisannya mencerminkan hal itu. Baik, Doni dan para pendengar, kita perlu istirahat sejenak, tetapi ketika kami kembali, mari kita mendalami kitab Yohanes pasal 1 dan kita akan melihat apa yang sebenarnya Yohanes bicarakan di dalam kitab itu. Ya, itu bagus Mario. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Baik, Mario, tolong buka dan bacakan kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 untuk kita semua. Ini adalah peringatan yang harus kita perhatikan dengan serius. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Sekarang, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Begitulah doktrin Trinitas. Doktrin ini menipu serta mengajarkan hal yang salah tentang sifat alamiah Yahwa. Dan dengan demikian, mengajarkan kesalahan yang sangat berbahaya terkait rencana keselamatan. Jadi mari kita lihat lagi di kitab Yohanes pasal 1. Apa yang dikatakan di ayat pertama, Mario? Sekali lagi, gunakan nama-nama gelar dalam bahasa Indonesia di sini, karena penyalahgunaan nama-nama gelar telah menyebabkan kebingungan ini. Dan saya ingin Anda melihatnya. Baik, silakan Mario. Baik, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang, langsung saja. Disinilah masalahnya. Kata firman, yang kita semua asumsikan mengacu pada Yahuswa, ditulis dengan huruf pertamanya merupakan huruf kapital. Di dalam aturan bahasa Indonesia, ada beberapa aturan kapitalisasi. Salah satunya yang dikapitalisasi adalah kata benda yang merujuk pada sesuatu yang spesifik. Jadi ini menyiratkan bahwa Yahuswa lah yang dirujuk sebagai firman. Iya, saya tahu bahwa bahasa Ibrani tidak menggunakan huruf kapital, dan bahasa Aram terkait erat dengan bahasa Ibrani. Tapi bagaimana dengan bahasa Yunani? Ayat ini ada di dalam perjanjian baru, Doni. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa semua manuskrip Yunani paling awal, hingga abad ke-6, semua hurufnya hanya menggunakan huruf kapital. Barulah pada abad ke-6 kita mendapatkan petunjuk pertama tentang perkembangan aksara huruf kecil dalam bahasa Yunani. Dan perkembangan penuh dari hal ini baru terjadi pada abad ke-9. Namun, berabad-abad sebelumnya, ketika perjanjian baru ditulis, itu bukanlah suatu masalah. Jadi Yohanes tidak memiliki skrip huruf kecil yang dapat digunakan untuk memisahkan kata firman dengan huruf besar. Kapitalisasi di sini bersifat tendensius atau berpihak. Bersifat berpihak? Apa maksud Anda, Doni? Kapitalisasi ini mendukung sudut pandang tertentu. Aslinya tidak ditulis seperti itu, sehingga dengan mengkapitalisasinya dapat memberikan dukungan yang tidak jujur dan tidak akurat pada doktrin Trinitas. Oke, jadi pada dasarnya proses kapitalisasi itu memaksakan makna pada teks yang tidak ada dalam teks aslinya. Iya, tepat. Nah, Doni, dalam bahasa Yunani yang asli, apa arti kata firman? Mungkinkah definisi tersebut menyiratkan Yahuswa? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Mario. Mari kita lihat. Ambil kamus Alkitab Anda di sana dan silakan bacakan arti dari kata dengan konkordansi nomor 3056. Apa yang dikatakan di situ? Baiklah, logos, sesuatu yang dikatakan, termasuk pikiran, yang menjadi bagian dari sebuah topik, subjek dari pembicaraan, juga termasuk penalaran, fasilitas mental atau motif. Logos menunjukkan ekspresi pemikiran, bukan sekedar nama sebuah objek, sebagai perwujudan konsepsi atau ide. Dengan kata lain, firman atau logos itu adalah sebuah pemikiran, sebuah ide, ekspresi pikiran. Sekarang inilah poin yang menarik. Kata kerja dalam kitab-kitab perjanjian lama telah menjadi kata benda dalam kitab-kitab perjanjian baru. Contohnya? Ya, di kitab Kejadian pasal 1, Yahwa berkata, jadilah terang. Dalam perjanjian baru, Yahuswa sendiri adalah terang. Dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita mendapati nubuatan tentang seorang keturunan yang akan memerintah di atas tahta Daud. Kata kerja memerintah menjadi kata benda kerajaan, kerajaan Yahwa dalam perjanjian baru. Anda dapat melihat Yohanes berpikir tentang kitab Kejadian di sini. Pada mulanya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Oke, semua ini sangat menarik. Tetapi saya punya pertanyaan tentang frasa yang mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukankah itu merujuk kepada kehadiran Yahuswa bersama Yahwa? Belum tentu. Ya, Anda bisa saja bersama orang lain. Saat ini, Sharon sedang berada di kantor depan bersama dengan seseorang. Anda berada di sini dengan saya. Nah, di dalam kitab suci, konsep-konsep sering dipersonalisasi. Benar. Karena dipersonalisasi, konsep-konsep bisa dikatakan bersama dengan seseorang yang lain. Hikmat ada bersama Yahwa. Baik, buka kitab Amsal pasal 8, Mario. Di sini, hikmat diibaratkan sebagai seorang wanita. Bacalah 3 ayat pertama segera setelah Anda menemukannya. Oke, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Dia berada di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sanalah dia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk, dia berseru dengan nyaring. Ayat 12 mengatakan, aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, jika hikmat adalah seorang wanita, lalu siapa kecerdasan? Poin yang bagus. Sama seperti hikmat dan kecerdasan dipersonifikasikan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Demikian pula firman dipersonifikasikan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Namun setelah melihat kata logos,
kita tahu bahwa itu hanyalah personifikasi dari pemikiran-pemikiran Yahwa. Jadi kata firman di sini semuanya merujuk kepada rencana Yahwa. Hanya saja, saat ini orang-orang mengartikannya sebagai orang kedua dari suatu trinitas yang mistis. Kita harus ingat bahwa Yohanes memiliki kemampuan untuk mengartikannya demikian. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia sedang berbicara tentang Yahuswa, tetapi dia tidak melakukannya. Ya, itu benar. Kita selalu mencoba memutarbalikkan hal-hal, seolah-olah penulis sedang berjuang untuk mengungkapkan pikirannya. Tetapi para penulis memiliki semua kosakata yang dapat digunakan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran apapun yang mereka inginkan, Doni. Sekarang, di sini saya memiliki salinan dari Alkitab Genoa edisi tahun 1599. Ini adalah Alkitab Reformator Protestan dan memberikan sebuah wawasan yang menarik tentang bagaimana Alkitab paling awal menerjemahkan teks ini. Nah, Mario, tolong Anda baca 5 ayat pertama dari kitab Yohanes pasal 1 dalam terjemahan ini. Pada mulanya adalah firman itu, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang sama ini pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpanya tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalamnya ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di padang belantara, dan kegelapan tidak menguasainya. Apakah Anda menangkap apa yang berbeda di sini, Mario? Ya, terjemahan King James mengacu pada firman sebagai him atau dia. Nah, Alkitab Jenewa menerjemahkan logos sebagai nya. Yang mana lebih konsisten dengan aslinya? Kita harus ingat bahwa Raja James yang menugaskan penerjemahan Alkitab dan menamai penerjemahan itu menurut namanya adalah orang yang dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma. Tentu saja keyakinannya akan mempengaruhi interpretasinya terhadap kitab suci. Namun, penggunaan imbuhan kata nya lebih konsisten dengan maksud asli Yohanes. Cara lain untuk mengetahui apa yang dipikirkan Yohanes adalah dengan melihat tulisan-tulisan dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Yohanes, sama seperti Petrus, lebih banyak melayani orang-orang Yahudi. Tulisan-tulisannya dipahami oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sini saya mendapatkan kutipan dari tulisan kaum Eseni. Mereka adalah sekte dalam agama Yahudi. Perhatikan betapa miripnya pernyataan ini dengan kitab Yohanes pasal 1. Silakan dibaca, Mario. Itu pada bagian yang sudah ditandai. Oke. Dengan pengetahuannya, segala sesuatu dijadikan ada, dan segala sesuatunya menjadi ada. Allah menetapkan dengan rancangannya, dan tanpa Allah tidak ada yang dapat terjadi. Begitulah yang akan dikatakan oleh seorang Yahudi. Begitulah cara berpikir seorang Yahudi. Dan memang, tidak ada penyebutan kata atau nama Yahwa dalam teks aslinya. Karena orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru tidak menggunakan nama suci tersebut. Karena mereka pikir nama itu terlalu suci untuk digunakan. Iya, jadi intinya ini semua tentang Yahwa, ya kan? Ya. Tidak ada pernyataan yang menyebut tentang pasangan atau sesuatu yang sederajat lainnya di sini. Tulisan kaum Eseni ini adalah paham monoteis murni, seperti yang kita tahu. Bahkan terdengar seperti kitab Yohanes pasal 1, tidak ada sesuatu yang terkait sang anak di sini. Dan alasan mengapa tidak ada sesuatu terkait sang anak di situ, karena sang anak adalah keturunan Daud yang dinubuatkan. Sang Mesias harus diturunkan dari Daud. Bukan hanya karena nubuatan telah mengatakan demikian, tetapi karena akan menjadi sesuatu yang konyol untuk menjadikan dia lebih tua dari leluhurnya Daud, atau lebih tua dari ibunya Maria. Dan ketika sang anak itu lahir, dia menjadi pribadi yang nyata. Dia bergerak dari sebuah ide, dari sebuah konsep, sebuah rencana, menjadi kenyataan. Firman itu telah menjadi Yahuswa, tetapi firman itu bukanlah Yahuswa. Rencana itu menjadi nyata atau menjadi daging ketika Yahuswa lahir. Saat itulah umat manusia melihat kemuliaannya. Mencoba memaksakan praeksistensi sang juru selamat ke dalam kitab Yohanes pasal 1 sebelum kelahirannya adalah membingungkan, ya kan? Iya, benar. Keyakinan murni yang diturunkan dari para rasul menjadi hilang. Dan doktrin gereja diubah selamanya. Kita begitu terbiasa dengan teologi Kristen modern, sehingga kita lupa bahwa bapak-bapak gereja mula-mula yang berkompromi dengan paham berhala terdidik dengan baik dalam filsafat-filsafat Plato. Mereka membaca tulisan para rasul melalui lensa atau cara pandang Plato. Kita telah membahas ini di program lain, sehingga kita tidak akan membahasnya lagi di sini. Tetapi kita harus mengingatnya. Ini poin penting. Betul. Jadi para pendengar, jika Anda belum mempelajari aspek ini, kami telah menyiarkan setidaknya 1 episode radio tentang itu. Anda juga bisa mencari artikel yang berjudul Bagaimana Plato Mempengaruhi Pandangan Kita Tentang Yahwa. Dan satunya apalagi, Doni? Surga Plato dalam kekristenan. Ada juga program radio yang berjudul Agama Berhala, Plato, dan Trinitas. Jadi para pendengar, silakan baca artikelnya dan dengarkan program radionya. Ada banyak info di sana. Baik, kita kembali ke kitab Yohanes pasal 1. Apa yang dikatakan Yohanes di sini? Sebagai seorang Yahudi Unitarian yang percaya hanya kepada Allah yang esa, adalah bahwa Yahwa memiliki sebuah rencana, sebuah gagasan. Rencana itu menjadi daging atau menjadi nyata setelah Yahuswa lahir. Rencana itu terwujud menjadi kenyataan saat kelahirannya. Nah, sebelumnya saya meminta Anda untuk membaca gelar dalam terjemahan yang ada, tanpa mengubahnya, dengan tetap menggunakan gelar Allah. Karena biasanya kita lebih suka mengubahnya menjadi Yahwa atau Yah.
Tetapi di sepanjang kitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani sebenarnya menggunakan kata theos atau Allah. Inilah sebagian alasan yang memungkinkan para penganut Trinitas untuk memaksakan makna yang mereka inginkan pada perikop ini. Ketika para penganut Trinitas mengatakan Allah, maka secara otomatis yang mereka pikirkan adalah tentang Allah Tritunggal. Nah, sekarang saya ingin Anda membaca kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Kembali Mario. Tetapi kali ini mari kita menggunakan pola pikir para penganut Trinitas dengan mengganti firman menjadi Yahuswa dan kata Allah menjadi Yahwa. Oke, pada mulanya adalah Yahusua, dan Yahusua bersama-sama dengan Yahwa, dan Yahusua adalah Yahwa. Tidak seharusnya seperti itu, ya kan? Bahkan para penganut Trinitas sendiri tidak mengklaim bahwa Yahuswa dan Yahwa adalah satu dan sama. Bahkan jika mereka percaya bahwa Yahuswa dan Yahwa adalah makhluk yang sama, tetapi dalam periode yang berbeda, mereka tetap mempertahankan beberapa perbedaan antara Yahwa dan Yahuswa. Baca lagi Mario. Tetapi kali ini masukkan kalimat anggota kedua dari Trinitas dan anggota pertama dari Trinitas. Pada mulanya adalah anggota kedua dari Trinitas, dan anggota kedua dari Trinitas bersama-sama dengan anggota pertama dari Trinitas, dan anggota kedua dari Trinitas adalah anggota pertama dari Trinitas. Iya, sekali lagi, itu tidak akan benar, ya kan? Tentu tidak. Ringkasnya, firman adalah pemikiran Yahwa. Rencananya, itu bukan anaknya. Itu adalah rencananya untuk seorang anak. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika kita membaca kitab Yohanes pasal 1, apa adanya, sebagaimana yang tertulis, Anda akan melihat bahwa sang anak masuk ke dalam catatan pada beberapa ayat kemudian. Jadi, ini dimulai dengan rencana Yahwa. Oke, di ayat 11 Mario. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahwa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Yahwa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 13 sangat menarik. Terjemahan modern kita mengatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Yahwa. Namun, versi-versi paling awal menerjemahkannya secara berbeda. Versi-versi tersebut mengatakan dia yang lahir. Dengan kata lain, di sini di ayat 13 fokusnya bergeser ke kelahiran Yahuswa. Bukan di beberapa ayat pertama tadi, tetapi di sini di ayat 13. Para bapak gereja mengutip ini secara berbeda, dan tertulian bapak gereja abad kedua mengklaim kaum Gnostik mengubah kata-katanya. Ya, bisa dimengerti. Yahusua tidak lahir melalui kelahiran yang alami atau dari kehendak manusia atau dari seorang suami. Dia lahir dari Yahwa. Dan baru pada saat itulah Yahuswa muncul, bukan sebelumnya. Itulah arti kata diperanakan, untuk menjadi ada. Lahir dari seorang perawan sambil memiliki praeksistensi, itu tidak bisa. Kelahiran dari seorang perawan akan membatalkan semua teori praeksistensi. Anda tidak dapat memiliki keduanya dengan definisi dari kata-kata yang kitab suci gunakan untuk menjelaskan kedatangan Yahuswa. Injil-Injil dan khususnya Yohanes menggambarkan Yahuswa sebagai satu-satunya anak tunggal Bapa, seorang manusia. Dan untuk menjadi manusia, Anda harus dilahirkan di dalam rahim ibu Anda. Itulah artinya menjadi manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam kitab Yohanes sepakat dengan segala sesuatu yang lain dalam seluruh kitab suci yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, Yahwa, dan dia mempunyai seorang anak tunggal yang adalah sepenuhnya manusia, bukan ilahi. Kita harus berhenti menerapkan bahasa dan konsep-konsep kredo-kredo penyembah berhala ke dalam kitab suci. Itu semua datangnya barulah beberapa abad kemudian. Lebih dari itu, seperti yang telah kita pelajari di program sebelumnya, doktrin Trinitas sebenarnya menghancurkan rencana keselamatan dalam arti yang sangat nyata. Doktrin ini menggeser seluruh fokus dan bahkan penekanannya. Ini berdampak pada orang-orang percaya. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa kesalahan yang satu ini mengubah semua rencana keselamatan. Ada satu ayat lagi yang ingin saya lihat, Mario. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apakah kita benar-benar berpikir bahwa Allah itu diperanakan? Karena jika Yahuswa itu ilahi, itulah yang akan dikatakan di sini. Bahasa itu diciptakan oleh Yahwa. Dia memberi kita bahasa untuk memahami konsep ilahi. Para penulis Alkitab memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan secara memadai apa yang diilhamkan kepada mereka untuk diperkatakan. Jadi kita perlu memahami tulisan-tulisan mereka apa adanya. Sebagaimana yang tertulis, dan demi kecintaan akan semua yang suci, berhentilah membacanya melalui lensa atau sudut pandang konsep-konsep kafir yang sebenarnya tidak ada di sana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pertanyaan kita hari ini datang dari negara pertama yang mengadopsi Daylight Saving Time, waktu musim panas, pada tahun 1916, tepat di tengah-tengah Perang Dunia Pertama. Apakah itu adalah negara yang ikut berperang dalam Perang Dunia Pertama? Ya, sehingga kita jadi bertanya-tanya, apakah itu mempengaruhi rencana-rencana pertempuran dengan sekutu? Coba bayangkan, sekutu Anda menyuruh Anda datang jam 10 pagi, dan Anda datang jam 9 dan menjadi heran karena Anda belum melihat siapapun. Iya. Sulit membayangkan segala sesuatu dalam medan tempur masih tetap dapat berlangsung teratur dengan pengaturan semacam itu. Jadi negara mana itu, Mario? Jerman, negara yang memiliki 1.500 jenis bir berbeda dan 60% jalan rayanya tidak memiliki aturan batas kecepatan. Iya, saya bisa mengerti. Jika itu adalah negara di mana Anda ingin tinggal. Bukankah itu bagus? Tidak ada aturan batas kecepatan. Saat Anda terlambat untuk sebuah janji temu di kota yang lain, Anda bisa langsung pergi ke sana. Tidak perlu khawatir Anda akan melewati batas kecepatan karena tidak ada aturan seperti itu di sana, Doni. Saya merasa perlu memperingatkan konsultan Jerman agar tidak mengizinkan Anda, Mario. Baiklah, Oscar. Saya tidak bisa mengucapkan nama belakangnya, jadi saya hanya menyebut Oscar dari Kassel. Dia menulis, dalam artikel-artikel Anda dan pada program-program radio sebelumnya, Anda tampaknya mempermasalahkan tentang waktu di mana orang-orang percaya harus beribadah. Lalu, bagaimana Anda menjelaskan kitab Roma pasal 14 ayat 5 dan ayat 6? Kedengarannya seperti Paulus berbicara tentang hari-hari ibadah di ayat-ayat itu. Jika tidak, hari apa yang dia maksud? Saya senang menjawab dan saya suka pertanyaan Oscar. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia belajar secara mendalam untuk memastikan keyakinannya konsisten dengan seluruh kitab suci, bukan hanya sebagian. Pertama, mari luangkan waktu sejenak untuk membaca ayat-ayat yang ditanyakan Oscar. Mario, tolong Anda bacakan untuk kita semua ayat dari kitab Roma pasal 14 ayat 5 dan 6. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Yahwa. Dan siapa yang tidak berpegang pada suatu hari tertentu, dia melakukannya untuk Yahwa. Siapa makan, dia melakukannya untuk Yahwa, sebab dia mengucap syukur kepada Elohim. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Yahwa, dan dia juga mengucap syukur kepada Elohim. Sudah menjadi asumsi umum di mana kata-kata ini diartikan bahwa tidak masalah pada hari apa seseorang beribadah atau tidak beribadah. Ya, itulah yang selalu diajarkan kepada saya tentang perikop ini, Doni. Sayangnya, penafsiran itu bertentangan dengan banyak bagian lain dari kitab suci. Satu-satunya cara Anda dapat mengubah ayat-ayat ini adalah jika Anda mengutipnya di luar konteks. Jadi untuk memahami apa arti ayat-ayat ini, kita perlu membacanya dalam konteks. Mari kita membacanya lagi, tetapi kali ini dimulai dengan ayat 1 dari kitab Roma pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Yahwa telah menerima dia. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi dia akan tetap berdiri, karena Yahwa berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Yahwa. Dan siapa yang tidak berpegang pada suatu hari tertentu, dia melakukannya untuk Yahwa. Siapa makan, dia melakukannya untuk Yahwa, sebab dia mengucap syukur kepada Elohim. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Yahwa, dan dia juga mengucap syukur kepada Elohim. Secara konteks, pokok bahasannya adalah tentang pola makan. Jadi bukan hari mana yang seharusnya menjadi hari ibadah. Iya, tapi hari ibadah dimasukkan ke dalamnya, Doni. Saya tidak dapat benar-benar melihat Paulus mengklaim bahwa kematian Yahusua menghilangkan hari yang sama yang telah Yahusua kuduskan sepanjang hidupnya. Dapatkah Anda melihatnya, Doni? Tidak, saya tidak melihatnya. Dan di sini Paulus tidak mengatakan bahwa Yahwa menganggap suatu hari lebih penting dari hari yang lain, atau bahwa Yahwa menganggap setiap hari sama saja. Sebaliknya di sini dikatakan bahwa yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Sangat penting untuk menjaga detailnya tetap lurus di sini. Perkataan dalam ayat ini mengungkapkan apa yang manusia ajarkan, bukan wahyu baru dari Yahwa. Oke, ini bukan pernyataan klarifikasi yang Anda maksudkan, ya kan? Baiklah, dengan kata lain, Yahwa tidak akan menghakimi kita dengan standar buatan manusia.
Dia tidak akan menghakimi kita dengan keyakinan manusia atau ajaran manusia. Kita diadili menurut standar Yahwa, yaitu firman-Nya. Kitab Yohanes pasal 12 berkata, firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sangat jelas bahwa tepat di tengah perikop ini, tepatnya sebelum kedua ayat itu, terdapat ayat yang menyuruh kita untuk tidak menghakimi satu sama lain. Baca lagi kitab Roma pasal 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi dia akan tetap berdiri karena Yahwa berkuasa menjaga dia terus berdiri. Fokus perikop ini bukan untuk memberitahu orang percaya kapan harus beribadah, atau bahwa tidak masalah sama sekali kapan mereka beribadah. Itu sudah ditetapkan di bagian lain dalam kitab suci. Pada masa itu, tidak ada kontroversi apapun tentang kapan harus beribadah. Mereka sudah tahu kapan hari beribadah itu. Poin yang dimaksud Paulus di sini adalah jangan menghakimi, jangan berdebat karena perbedaan pendapat. Itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya saat ini. Saya sedang memikirkan pertanyaan lain yang baru-baru ini kita terima di mana orang itu bertanya, bagaimana mereka menangani perbedaan pendapat yang sangat mencolok dalam kelompok gereja mereka. Ada beberapa keluarga yang telah beribadah bersama selama beberapa waktu, tetapi baru-baru ini mereka terancam terpisah karena beberapa dari mereka telah menerima sebagai terang yang baru sebuah konsep yang mana beberapa yang lain menolaknya sebagai kesalahan. Mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan karena mereka semua akan terluka oleh sebuah perpecahan yang mungkin akan terjadi. Ya, saya ingat itu. Sebagai orang Kristen, kita cenderung terlalu mudah memisahkan diri dan mengutuk sesama orang percaya. Kita harus ingat bahwa Yahwa adalah Dia yang melalui rohnya menginsafkan hati. Yahwa lah yang memimpin kita secara individu ke dalam seluruh kebenaran. Kita tidak boleh menempatkan diri kita sebagai hakim dan juri tentang bagaimana Yahwa memimpin orang lain. Kita dapat percaya bahwa meskipun jalan kita mungkin berbeda, karena kita semua berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda, jika kita mengikuti untuk mengetahui kebenaran, Yahwa akan membawa kita ke kebenaran yang sama. Tetapi sekali lagi, mungkin dengan jalur yang berbeda, dan itu tidak masalah. Ingat, bukan tugas kita untuk meyakinkan hati. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sekarang kembali ke kitab Roma. Tampaknya orang-orang percaya di Roma memiliki iman yang sangat lemah. Nah, mari kita lihat pernyataan pembuka Paulus dalam surat ini. Buka kitab Roma pasal 1 dan baca ayat 8-12. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Elohimku melalui Yahusua Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Elohim yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Elohim, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Paulus bersikap sangat diplomatis dalam mengungkapkan hal ini, tetapi dia menegaskan bahwa dia ingin menguatkan mereka dalam iman mereka. Ini bukan tipe komentar yang dia buat di awal setiap surat-suratnya. Orang-orang percaya di Roma masih muda dalam iman. Mereka belum mendewasakan iman mereka. Jadi Paulus rindu untuk pergi ke sana untuk memberikan beberapa karunia roh untuk membantu memperkuat dan meneguhkan iman mereka. Dengan pemahaman itu, ketika Anda melihat ke kitab Roma pasal 14, Anda akan mengerti bahwa pasal ini tidak memberi mereka kebebasan untuk percaya pada apapun yang mereka inginkan. Paulus tidak akan merasa perlu untuk meneguhkan mereka dalam iman jika itu yang terjadi. Ya, itu benar. Kita tidak pernah disuruh untuk percaya pada apapun yang ingin kita percayai. Kita berada di dunia yang penuh kesalahan dan hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran Yahwa. Nah, saya jadi teringat pada ayat yang mengatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Contoh yang bagus sekali, Mario. Saya sangat senang Anda mengungkitnya. Saya sudah lupa tentang perikop itu, tetapi mari kita buka dan membacanya dalam konteks juga. Ingat, bagian ini adalah bagian yang harus diperhitungkan. Ketika kita menafsirkan kitab Roma pasal 14 dengan benar, tidak boleh saling bertentangan. Oke, di kitab mana, Doni? Saya tidak ingat di kitab mana perikop itu tertulis. Di kitab Amsal pasal 3, bacalah 6 ayat pertama setelah Anda menemukannya, Mario. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Elohim serta manusia. Percayalah kepada Yahwa dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Apakah ada sesuatu di sini, apapun itu, yang menunjukkan bahwa Anda tidak perlu mematuhi hukum kekal Yahwa, bahwa kita tidak harus terus menaatinya? Tidak, malah sebaliknya, Doni.
Kita tidak boleh lagi berpegang teguh pada pikiran kita sendiri ketika kita sudah mengetahui apa yang firman Yahwa katakan. Begitulah cara kita menjadi teguh dalam iman. Bukan dengan memutuskan bagian-bagian mana sekarang yang tidak penting dan tidak lagi mengikat. Benar. Paulus memberitahu Timotius bahwa kitab suci mampu menuntunnya kepada keselamatan. Sekali lagi, tidak ada bagian dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa beberapa bagian dari hukum Yahwa tidak lagi mengikat. Ya, itu masuk akal. Hal lain yang harus kita ingat adalah bahwa orang-orang percaya di Roma terdiri dari gabungan antara orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang sudah bertobat. Orang-orang Yahudi yang bertobat dengan latar belakang yang sudah mengetahui dan mempercayai kitab suci Perjanjian Lama cenderung memiliki iman yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang baru bertobat dari kekafiran atau penyembahan berhala. Paulus mempertimbangkan hal ini. Itu sebabnya dia mengatakan kepada mereka untuk menerima orang-orang yang lebih lemah imannya. Sekarang beberapa dari orang non-Yahudi yang baru bertobat, yang memiliki iman yang lemah, telah memutuskan bahwa mereka tidak akan makan daging. Mereka menjadi vegetarian. Di mana Anda mendapatkan informasi ini, Doni? Dari kitab 1 Korintus pasal 8. Baiklah, sebagian besar daging yang dijual di pasar telah dipersembahkan kepada berhala. Penjual daging yang kafir ingin para dewa memberkati bisnis mereka, sehingga mereka mempersembahkan sebagian daging kepada berhala mereka. Orang-orang non-Yahudi yang sudah bertobat tidak ingin berurusan dengan itu, jadi mereka memilih untuk sepenuhnya tidak makan daging. Sementara orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, yang tidak pernah percaya pada berhala, berpikir bahwa itu semua adalah kebodohan dan tidak masalah jika mereka memakan daging seperti itu. Oke, apa yang Anda temukan di sana, Mario? Oke, saya sudah membuka kitab 1 Korintus pasal 8. Ini menarik. Di sini dikatakan, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Oleh karena itu, mengenai memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala tidak ada apa-apanya di dunia, dan tidak ada Tuhan selain satu. Karena sekalipun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, karena ada banyak Allah dan banyak Tuhan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, yang darinya segala sesuatu, dan kita untuk Dia, dan satu Tuhan saja, yaitu Yahushua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Yahwa. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Sekali lagi, maksud Paulus adalah untuk memberikan kebebasan hati nurani kepada setiap orang. Kebebasan beragama untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri tanpa penghakiman. Dan kita pasti bisa mempercayai roh Yahwa untuk memimpin semua orang percaya yang tulus kepada kebenaran yang sama. Jadi, hari apa yang dimaksud oleh Paulus? Kenapa dia mencampurkan masalah pola makan dan masalah hari ibadah di sini, Doni? Salah satu cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan membandingkan terjemahan yang berbeda. Saya ingin Anda membaca ayat itu lagi dari terjemahan Moffat. Saya pikir perihal ini akan menjadi lebih jelas. Saya munculkan dulu di monitor dengan sangat cepat. Nah, itu dia. Silakan baca, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, kemudian ada orang yang menilai satu hari lebih penting daripada hari lain, sementara yang lain menilai semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang meyakini suatu hari tertentu, dia melakukannya untuk Yahwa. Dan siapa makan, dia melakukannya untuk Yahwa, sebab dia mengucap syukur kepada Yahwa. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Yahwa, dan dia juga mengucap syukur kepada Yahwa. Hal ini menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang sudah bertobat, yang masih memiliki iman yang lemah, yang berpantang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, di mana ada orang lain yang tentu saja berpantang memakan makanan tertentu, dan mereka berpuasa pada hari-hari tertentu. Orang-orang lain yang sudah bertobat ada juga yang menolak untuk berpantang dari makanan apapun, atau menyisihkan hari apapun sebagai hari-hari puasa. Mereka menganggap semua hari sebagai hari biasa. Di sini tidak berbicara tentang hari ibadah. Ini berbicara tentang hari berpuasa, atau hari tidak berpuasa. Tergantung yang mana yang dimaksud. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Hanya itu yang dibahas di sini. Bukan hal yang aneh bagi orang Yahudi untuk menyisihkan beberapa hari dalam seminggu untuk berpuasa. Menurut kitab Zakaria pasal 7, banyak dari mereka yang juga berpuasa dari bulan ke-5 hingga bulan ke-7. Berbulan-bulan? Berarti itu bukan puasa total, ya kan? Bukan. Sama seperti Daniel menggambarkan puasanya. Dia tidak makan roti atau makanan yang enak-enak. Dengan kata lain, dia makan dengan sangat sederhana untuk mendapatkan kejernihan pikiran yang maksimal. Nah, beberapa orang bukan Yahudi yang sudah bertobat, tidak semua, hanya beberapa, juga ingin berpuasa. Tetapi, berdasarkan latar belakang masing-masing,
Mereka tidak selalu sepakat di hari kapan itu harus dilakukan. Jadi perbedaan itu terjadi dalam banyak hari. Dan mereka terpecah karena hal itu. Iya, itu sungguh hal yang bodoh untuk memecah belah jemaat. Apakah kita lebih baik hari ini? Semua orang percaya perlu saling memberikan kebebasan hati nurani untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri. Sekali lagi, kita dapat percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun hati yang tulus ke dalam kebenaran yang sama, tetapi mungkin dengan jalan yang berbeda. Dan itu tidak masalah. Itulah poin yang lebih besar yang harus kita semua ingat. Iya, itu benar. Itu benar. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang mengganggu Anda dan Anda menginginkan Saudara Doni untuk menjawabnya, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik ikon Radio WLC. Kami selalu senang mendengar pesan dari Anda. Selanjutnya, kita akan mendengar segmen Janji Harian. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Suatu kali, para murid bertanya kepada Yahusua siapa yang terbesar di dalam kerajaan Yahwa. Kitab Matius pasal 18 memberitahu kepada kita bagaimana tanggapan dari Sang Juru Selamat. Lalu dia memanggil seorang anak kecil dan menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga." Ya, seperti kebanyakan dari kita, Vidya Suri suka melihat bukti sebelum mempercayai sesuatu. Ibunya sering menertawakannya ketika dia meminta bukti. Sambil meletakkan tangannya di dada dekat jantungnya, Ibu Vidya akan berkata, "Jika di sini sudah terasa benar dan pikiran tidak terlalu banyak berdebat, itu adalah bukti yang masuk akal bahwa kamu bisa mempercayainya." Putra Vidya, sebaliknya, memiliki iman yang kuat seperti neneknya. Suatu hari di bulan Januari 2014, terjadi sesuatu yang membuat Vidya melihat iman putranya yang kuat bekerja. Hari itu dimulai seperti hari lainnya. Setelah mengantar putranya pergi ke sekolah, Vidya sibuk membereskan barang-barang di sekitar apartemen mereka. Dia menyelesaikan banyak hal dan merasa baik-baik saja ketika pada jam 2 siang, dia mengambil dompetnya dan keluar untuk menjemput putranya dari sekolah. Dia terkejut ketika pintu depan tiba-tiba terbanting menutup di belakangnya. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mekanisme seharusnya adalah pintu itu akan tertutup setelah ditarik. Tetapi hari itu pintu tersebut tertutup secara otomatis. Dia merogoh dompetnya untuk mencari kunci-kuncinya. Dan dia pun mengalami perasaan khawatir saat menyadari kunci itu masih ada di atas meja. Dia lupa mengambilnya. Sekarang bagaimana? Ya, hal pertama yang dia putuskan adalah menjemput putranya dari sekolah. Dia memberitahu putranya tentang apa yang telah terjadi dan anak itu berkata, "Jangan khawatir, Mah. Saya sedang berdoa. Segalanya akan baik-baik saja." Ibu dan putranya itu pulang ke rumah dengan bus. Pria yang merupakan tetangga di apartemen mereka membiarkan mereka menggunakan teleponnya untuk menelpon tukang kunci yang pernah membantu Vidya sebelumnya. Sayangnya, tukang kunci tersebut sedang berada di luar kota. Satu-satunya pilihan mereka adalah berjalan ke pasar dan melihat apakah mereka dapat menemukan tukang kunci lain untuk datang dan mampu membuka pintu apartemen mereka. Saat keduanya melangkah keluar, anak itu merangkul lengan mamanya dan berkata, "Percayalah, Mah, solusi yang tepat akan datang." Vidya bisa melihat bibir putranya itu bergerak saat dia diam-diam berdoa. Dia mengirim doanya sendiri ke surga, memohon keajaiban. Saat mereka hendak menyeberangi jalan, Vidya melihat sebuah kendaraan melaju ke arah mereka. Dia memberi isyarat kepada putranya untuk menunggu dan membiarkannya lewat dulu. Yang mengejutkannya, ternyata orang yang mengemudikan kendaraan itu adalah tukang kunci yang sedang berada di luar kota. Dengan bersemangat, dia melambaikan tangannya dan memberhentikan kendaraan tukang kunci tersebut. Dalam waktu singkat, tukang kunci itu membuka kembali rumahnya. Putranya menyatakan dengan tegas bahwa itu karena mereka berdoa. Sambil memikirkan pengalaman mereka, Vidya berkata, "Jika ini bukan sebuah mujizat, saya tidak tahu apa itu. Ada begitu banyak hal yang bisa saja tidak berjalan dengan baik. Tapi semua hal buruk itu tidak terjadi. Itu benar-benar bukan situasi yang mengerikan. Tetapi entah bagaimana, saya yakin, sekali lagi, bahwa memelihara iman melalui doa membuat kami tetap positif." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat.
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Anda tahu, dengan topik ini saya tersadar bahwa ada cara baru untuk menafsirkan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 yang belum pernah saya lihat sebelumnya, Doni. Oh ya, benarkah? Apa itu? Baiklah, izinkan saya membaca ayat-ayat ini dengan sangat cepat sehingga semua pendengar kita mengetahui bagian mana yang saya bicarakan. Nah, di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saya selalu menafsirkan bahwa bagian ini berarti bahwa seluruh ayat kitab suci mengandung ajaran yang bermanfaat bagi orang-orang percaya di sepanjang sejarah. Tentu saja itu bermanfaat untuk mengajar, tapi lebih dari itu, seperti yang dikatakan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Tetapi saya baru saja tersadar bahwa selain itu, fakta bahwa ayat-ayat kitab suci diilhamkan oleh Yahwa, itu juga berarti bahwa kita dapat mengandalkan ajaran dari ayat-ayat ini untuk selaras dan konsisten dengan ajarannya itu sendiri. Kitab suci tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal, tetapi pasal pertama pada kitab Yohanes seolah-olah mengajarkan demikian bagi saya. Tetapi setelah mendengar penjelasan Anda, itu benar-benar menekankan bahwa kitab tersebut tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal, serta tidak mengajarkan praeksistensi Kristus. Karena Yahwa adalah penulis seluruh Alkitab, dia memastikan bahwa semua bagiannya yang terpisah itu, yang semuanya ditulis oleh orang yang berbeda selama beberapa abad, benar-benar selaras. Satu bagian benar-benar tidak bertentangan dengan yang lainnya. Indah sekali, ya kan? Setiap bagian selaras dengan bagian lain. Itu sebabnya ketika kita menemukan sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan kebenaran yang ada, itu adalah tanda peringatan yang harus kita perhatikan. Anda tidak perlu kehilangan kepercayaan Anda karenanya. Anggap saja sebagai sebuah undangan untuk belajar lebih banyak karena kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jika Anda menemukan sesuatu yang tampaknya bertentangan, itu adalah cara Roh Kudus mengatakan, gali lebih dalam di sini. Ada sesuatu yang Anda lewatkan, sesuatu yang akan menyelaraskan segalanya setelah Anda mengetahui kebenaran sepenuhnya. Iya, itu cara berpikir yang bagus. Kita seharusnya tidak membiarkan tanda-tanda peringatan menggoyahkan iman kita. Dengan sebuah kebenaran yang dicurahkan surga. Dengan akumulasi kesalahan selama beberapa abad yang kita semua warisi. Iya, itu juga. Kita tidak perlu terkejut mengetahui bahwa beberapa keyakinan kita salah. Bersyukurlah kita bisa mempelajari kebenaran sekarang. Buka kitab Mazmur pasal 18, ada janji di sini yang kurang kita perhatikan. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 30. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Adapun Elohim, jalannya sempurna. Janji Yahwa adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Yahwa adalah murni.
itu sempurna sama seperti Dia sendiri. Kita dapat dengan aman mempercayainya dalam segala hal. Iya, saya jadi teringat pada kitab Mazmur pasal 119, Doni. Ya benar, itu Mazmur yang bagus. Kita cenderung melontarkan lelucon tentangnya atau menghindari membacanya, hanya karena kitab itu terlalu panjang. Ini adalah pasal terpanjang di seluruh Alkitab. Iya, bukankah pasal itu memiliki 175 atau 176 ayat? Saya tidak tahu, Mario, sepertinya sekitaran itu. Ya, intinya ayat 105 sudah akrab bagi kebanyakan dari kita. Dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, artinya itu adalah cahaya, suatu kebenaran yang dapat kita percayai sepenuhnya. Kita dapat mengandalkannya. Nah, pernahkah Anda keluar berjalan larut malam dan membawa senter dan senternya padam? Saat Anda tidak mengganti baterainya sehingga sinar lampunya semakin redup dan terus meredup hingga akhirnya padam. Iya, itu kejadian yang lumayan meresahkan. Ya, belum lagi ada resiko Anda akan mungkin menginjak pacul penggaruk tanam yang ditinggalkan anak Anda dengan posisi berdiri tegak, sehingga Anda dapat menghantam kepala Anda dengan keras. Oleh karena itu, terang yang Anda andalkan adalah sangat berharga. Saya suka bahwa janji Yahwa adalah sesuatu yang bisa kita andalkan, Doni. Ada ayat lain di kitab Mazmur pasal 119. Itu di ayat 130, yang berbunyi, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi, sekali lagi, firman Yahwa dapat diandalkan ketika Anda memahami konteksnya secara menyeluruh. Ketika Anda belajar seperti orang-orang Berea, membandingkan ayat dengan ayat. Di sini sebagian, di sana sebagian. Anda dapat mengandalkan sepenuhnya kebenaran firman Yahwa, karena kebenaran itu selalu harmonis. Selain itu, Yahwa tidak pernah mengharapkan Anda hanya menerima dengan iman gagasan-gagasan omong kosong yang membingungkan. Kebenarannya memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kebenaran tidak akan pernah mengharuskan Anda untuk menerima sesuatu secara membabi buta dengan iman. Kebenaran tidak akan pernah menjadi sesuatu yang terlalu misterius untuk Anda pahami. Justru itulah alasan yang digunakan untuk melakukan kesalahan. Benar, saya jadi teringat pada kutipan yang baru-baru ini saya baca dari Yohanes Bunyan. Nah, bagi para pendengar kita yang mungkin tidak akrab dengan penulis dari Inggris ini, Bunyan adalah seorang pengkhotbah abad ke-17 yang menghabiskan 12 tahun hidupnya di penjara karena menolak berhenti berkhotbah ketika keyakinan agamanya bertentangan dengan keyakinan Raja Inggris. Selama di penjara, dia menulis Pilgrim Progress yang menjadi buku terlaris nomor 2 setelah Alkitab itu sendiri selama bertahun-tahun. Oh ya, ngomong-ngomong, kutipan itu mengatakan, alasan banyak orang Kristen pada hari ini sepertinya kehilangan beberapa hal adalah karena mereka telah puas dengan apa yang keluar dari mulut manusia, tanpa menyelidiki dan berlutut di hadapan Yahwa untuk mengetahui kebenaran dari Dia yang mengetahui segala sesuatu. Ya, saya melihat orang-orang telah memaksakan penafsiran di kitab Yohanes pasal 1, dan kita telah menerima apa yang orang-orang katakan tentangnya. Doni, saya ingin berterima kasih karena telah mengklarifikasi apa yang Yahwa katakan tentang hal itu. Karena hanya itulah pendapat yang penting. Baiklah, waktu kita sudah habis untuk hari ini, tetapi para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.